حكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد به لساني واهدي قلبي وسكن بنا محمد صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله. قال المؤلف الإمام أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به بالعلوم بالدارين آمين رضي الله عنه. باب علامات حب الله تعالى الأعداء والحث على التخلق بها والسعي في تحصيلها. Masih kita meneruskan tentang masalah tanda-tanda cintanya Allah kepada seorang hamba. Dan juga bab ini membahas tentang motivasi untuk berakhlak dengan akhlaknya, kebiasaannya, kebudayaannya orang-orang yang dicintai oleh Allah. Sa'i fi tahsiliha, dan kita juga di bab ini dianjurkan, didorong untuk mencari, mendapatkan tanda-tanda cintanya Allah pada seorang hamba. Walaupun mungkin kita tidak masuk kriteria, ya, tidak masuk kriteria, tapi kalau kita semangat ya, insya Allah. Masa kita kalah dengan orang-orang yang ikut audisi, kadang-kadang dia tidak punya bakat, tapi kebakatannya kepingin apa? Terkenal, tenar, ya, masyhur di mana-mana. Ya, walaupun dengan keterbatasan yang dia miliki, dia berani tampil. Itu usaha, namanya sahyun. Usaha untuk mendapatkan kemasyhuran. Kita di sini di Imam Nawawi menjelaskan pada kita tentang bab dalam ini wasa'yu fi tahsiliha. Jadi berusaha untuk mendapatkan tanda-tanda cintanya Allah kepada orang. Walaupun mungkin kita bisa niru kualitasnya beda, tapi lumayan. Lumayan niru orang baik. Timbang belas. Timbang belas. Oleh aku mana koret-koret juga keturunan. Gigi jari. 101%, 0,1 tidak masalah. Yang penting ada, karena nanti akan menimbulkan segala sesuatu itu pasti ada bibitnya, ada bibit. Nah, bibit mahabbah inilah yang nanti suatu saat kalau terus dipupuk dengan istiqomah, kebersihan niat, keikhlasan yang murni, maka bibit tadi akan berkembang pasti. Ya, siapapun kita cinta pada seseorang atau kita cinta kepada orang soleh, cinta pada orang yang diberi tanda oleh Allah, diberi hidayah oleh Allah, tanda-tanda kecintaan dia, pasti hati kita akan tumbuh seperti itu. Contoh, kita melihat orang yang senang melakukan sholat sunnah qobliyah ba'diyah, terus kita melihat, dan bukan sekedar kita tahu ya. Kalau tahu tunggali ruang itu mari sholat wajib bisa sunnah gitu. Tapi melihat, dalam artinya melihat apa? Memperhatikan. Iya, memperhatikan. Suatu saat pasti kita akan turun. Tanpa sadar hati kita ini tertarik ke sana. Tanpa sadar nantinya langkah itu akan ke sana. Tanpa sadar perhatian kita, hati kita ini terpanjat. Aku gak bisa. Kenapa saya tidak bisa? Itulah awal titik orang dapat hidayah. Kenapa saya tidak bisa? Itu suatu pertanyaan yang seakan-akan tidak berguna. Tapi itu titik awal daripada hidayahnya Allah. Kenapa saya tidak bisa? Orang itu bisa. Kenapa saya tidak bisa? Nah, itu satu daripada gak ada pertanyaan itu sama sekali. Tidak ada pertanyaan kok bisa orangnya. Kenapa saya tidak ada pertanyaan. Maka tidak ada usaha, tidak ada kemajuan bagi orang yang tidak ada hatinya setitik daripada kesenangan kepada yang baik. Di sini betul alamatul mahabbah. Kemarin sudah kita bahas ya firman Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan Imam Ghazali yang pertama yang oleh Imam Nawawi, Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi, beliau mengutip satu firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakan wahai Muhammad, jika kalian wahai umat Islam ini cinta sama Allah, ternyata tanda-tanda cintanya seseorang kepada Allah ditandai dengan
ittiba. Ya, fattabi'u. Ikutilah aku. Jadi mengikuti kanjeng Nabi. Dalam tanda kutip mengikuti kanjeng Nabi kalau kita jabarkan ya luas. Ya gimana simpelnya? Simpelnya ya kata orang Jawa gelundung semprong. Ngikuti Nabi itu gelundung semprong. Apa jari kanjeng Nabi ngono seperti sahabat dulu. Sahabat itu sampai mendapatkan radhiyallahu anhu wa radhu'an itu tidak main-main. Apa sih kuncinya mereka mendapatkan ridhonya Allah? Sedangkan ridhonya Allah adalah makom tertinggi. Bahkan aulia itu masih di bawahnya para sahabat yang mungkin dipandang paling rendah di kalangan para sahabat. Itu masih di atasnya aulia. Dari mana mereka mendapatkan? Dari itu. Dari mengikuti kanjeng, pola tingkah apa saja lihat kanjeng. Bukan katakan ini terus sampai pada akhir hayat mereka masing-masing istiqomah untuk mengikuti jejaknya kanjeng Nabi. Dan semua jejaknya kanjeng Nabi itu arahnya ke surga, bukan kemana-mana. Perilakunya kanjeng Nabi, diamnya, ya, semua aktivitas beliau itu mahabbatullah, cinta kepada Allah. Kenapa? Karena Allah yang buat sendiri. Ya, Allah yang buat sendiri dengan sabda daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Allamani Rabbi fa ahsana adabani Allahu Rabbi fa ahsana. Saya ini dididik sama Allah dengan didikan yang terbaik, yang terbagus. Yang ini maknanya apa? Ya Allah, Rasulullah itu sudah diarahkan oleh Allah. Maka orang yang mengikuti Rasulullah berarti mengikuti kehendaknya Allah. Ini Nabi yang tidak katakan pertama oleh Imam Nawawi, alamatul haq mahabbah yang terbesar, terhebat dan termulia adalah ittiba. Otomatis kita tidak bisa ittiba Nabi kalau kita sendiri tidak terus mengkorek, mencari dan membuka biografinya beliau, cara-cara beliau, ilmu-ilmu beliau, petuah-petuah, pitutuh, irsyadat yang beliau sampai disitulah kita akan menemukan ittibaun. Mungkin sementara kita masih dengar saja, belum dapat menirukan, tapi informasi itu akan manfaat untuk diri kita. Makanya di sini Imam Nawawi mencantumkan juga untuk al-takhalluk biha. Takhalluk itu berusaha berakhlak, berusaha membiasakan dengan alamatul mahabbat, pesa'ihi tahsilnya, dan berusaha untuk mendapatkannya. Termasuk kita belajar itu berusaha untuk mendapatkan alamatul mahabbat itu apa? Setelah kita dapatkan ilmunya, baru kita takhalluk. Takhalluk itu berusaha payah untuk berakhlak. Takhalluk maknanya itu bersusah dengan payah, membiasakan watak yang enggak bagus jadi bagus, yang enggak nabawi jadi nabawi. Itu bagaimana caranya? Ada usaha takhalluk namanya, mengakhlak, membiasakan di sampai nanti berubah dari takhalluk ini menjadi khuluk. Kalau sudah khuluk, spontanitas tanpa pikir, itu bedanya akhlak sama khuluk. Jadi kalau akhlak sama dengan takhalluk, kebiasaan yang diupayakan, ya otomatis ini kebiasaan yang baik yang diupayakan. Ini namanya akhlak. Ketika kebiasaan ini sudah terus menerus dilakukan istiqomah, dia spontanitas, tanpa sadar, tanpa dia merasa beban, merasa berat, dia keluar. Nah, jadi khuluk juga. Seperti kalau kita biasa makan baca bismillah, ya kan nggak berat. Awalnya anak kecil kalau diajari suruh, ya kadang mau, kadang enggak, kadang lupa, terus sampai dia terbiasa. Hanya setiap ada sesuatu yang mau masuk ke mulutnya, lesan ini langsung ucapkan bismillah. Nah, itu namanya khuluk, sudah berubah jadi tangan makanan. Ketika kita mau menggapai sesuatu yang baik, spontan kan kita dididik mulai kecil, akhlak tangan kanan untuk menggapai contohlah makanan. Maka ketika kita kelihatan mata saja melihat makanan yang tergerak, ya, untuk mengambil siapa? Kanan. Karena sudah jadi khuluk, kebiasaan tanpa pikir kita.
Demikian juga ketika kita istinja pakai tangan kiri, insya Allah kita tidak pernah salah, tidak pernah keliru. Keliru tangan kanan. Nah, ada ciri mungkin, tapi kita sudah besar, tidak mungkin. Kenapa? Sudah jadi khulu. Kita juga begitu di sini. Dianjurkan untuk memaksakan diri berakhlak sampai nanti jadinya Nah, di sini khulu ini puncaknya apa yang disabdakan oleh difirmankan oleh Allah, wa innaka la'ala khuluqin azim. Juga Allah tidak nyebut wa innaka la'ala akhlaqin azim, tapi ala khuluqin. Spontanitas karena tadi kalau kenapa? Karena dia sudah dididik sama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat kedua yang dipakai dasaran oleh Imam Nawawi dalam masalah alamatu mahabbatillah, tanda-tanda cintanya Allah kepada seorang hamba adalah ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dini, wahai orang yang beriman, siapapun yang keluar dari agamanya di antara kalian, fasawfa yu'tillahu liqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna, maka Allah akan mendatangkan satu komunitas orang yang orang itu cinta, ya Allah cinta kepada mereka, mereka juga cinta kepada Allah. Jadi Allah nggak mau tahu kasarnya. Allah nggak rugi ketika orang itu keluar dari Islam. Yang rugi orang itu sendiri, bukan Allah. Bahkan Allah kasarnya umpamanya umat Nabi Muhammad itu umpamanya orang Islam satu daerah dia murtad berjamaah berbondong-bondong, Allah nggak rugi. Tetap Allah fasawfa yu'tillahu biqaumin, Allah akan memberikan atau memunculkan satu komunitas manusia yuhibbuhum wa yuhibbun, yang Allah itu senang kepada komunitas itu dan mereka juga senang kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa tanda-tanda mereka disenangi oleh Allah? Allah memunculkan satu kaum yang kaum ini disenangi sama Allah, mereka juga senang kepada Allah. Di antaranya kaum ini sebagaimana firman dari ayat tadi, kaum ini senantiasa memperhatikan sunnatun Nabi. Orang-orang ini, komunitas ini, jamaah ini, kelompok ini senantiasa memperhatikan sunnah-sunnah Kanjeng, tidak remeh. Inilah yang dimaksud oleh Rasulullah, oleh ulama ahli tafsir. Apa tanda-tanda dari firman Allah yuhibbuhum wa yuhibbun? Allah cinta kepada mereka, cinta kepada Allah. Ternyata itu orang-orang yang menghidupkan sunnah. Adillatin 'alal mu'minin. Kemudian Allah memberikan sifatnya orang-orang yang yuhibbuhum wa yuhibbun. Allah cinta kepada mereka, mereka juga cinta kepada Allah. Mereka punya karakter. Apa karakternya? Persis karakternya para sahabat. Adillatin 'alal mu'minin. Mereka ini senantiasa merasa hina di hadapan sesama muslim. Tidak merasa lebih unggul, merasa ini adil. Tapi a'izzatin 'alal kafirin. Tapi kalau sudah berhadapan dengan musuh, mereka tidak mau ngalah. Mereka tidak mau tunduk. Bahkan ngaku sing duwe uang putih, sing punya uang putih sunnah untuk dihitamkan. Kenapa? Izzatan 'alal untuk menampakkan kegagahan, kewibawaan di hadapan orang-orang kafir. Tapi kalau saudara menang muslimnya, masya Allah, merasa rendah, merasa hina, merasa dirinya tidak punya namanya derajat. Ini ciri-ciri yang disebutkan sendiri oleh Allah tentang yuhibbuhum wa yuhibbun. Satu kaum yang Allah cinta kepada mereka, mereka mencintai sama mereka cinta. Kemudian mereka juga punya karakter, punya sifat. Kata Allah Subhanahu wa taala, sifat mereka satu kaum ini adalah yujadiluna fi sabilillah. Kehidupan mereka, aktivitas mereka di dunia ini, umur mereka untuk berjuang di jalannya Allah dengan berbagai versi dan kemampuan masing-masing. Ada yang yujadiluna fi sabilillah bidang ekonomi mungkin, ada yang bidang ilmu atau mungkin bidang kekuasaan dan sebagainya. Pokoknya dia bisa dirilah. Ya, karena makna bisa diri itu sangat luas. Sebagaimana yang ditanyakan oleh salah seorang kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, bagaimana kita melihat orang berjuang itu macam-macam. Ya, ada yang keras, ada yang lunak, ada yang macam-macam. Rasulullah, madama ila kalimatillah bahwa fi sabilillah. Ya, selama orang itu berjuang tujuannya untuk menegakkan kalimat Allah dengan metode mereka masing-masing, tujuannya lillahi kalimatillah bahwa fi sabilillah. Jalannya Allah.
dengan cara masing-masing. Karena orang itu nggak bisa kalau kudu podo, nggak bisa, punya karakter sendiri, punya warna sendiri, ya. Punya kebiasaannya sendiri. Yang bisanya begitu, ada bisanya begitu, nggak ada yang salah. Pokoknya intinya niatnya benar, ya nggak ada yang gitu. Malah yakhafuna laumata laim. Dan ciri-ciri orang yang dicintai Allah dan mereka cinta kepada Allah, ya khafuna. Mereka tidak pernah takut, tidak pernah khawatir akan laumata laim. Celaannya orang yang mencuri bagi mereka adalah obat. Celaan orang yang mencaci maki bagi mereka adalah vaksin. Mungkin zaman saya merupakan suplemen untuk mereka, memberikan semangat lebih bagus lagi, memperbaiki kejelekan-kejelekan yang mungkin mereka tidak bisa bercemir dengan itu. Justru yang bisa memberikan kekurangannya, aibnya orang lah. Jadi ketika dicela, mereka malah menerima. Layak taufuna laumata. Nah, itu katakan Imam Ali Zainal Abidin itu kalau sudah dicela, dicaci maki malah matur suwun. Kalau bahkan diberi hadiah, bagaimana akhlak orang seperti itu? Karena mereka yuhibbu, termasuk yuhibbu, termasuk kalangan orang yang dicintai sama Allah itu, dan dia cinta kepada Allah. Loh, Allah memberikan cermin kepada saya, bentuknya orang ini dengan cara dia mencela saya, menunjukkan aibmu itu baik itu. Gak semuanya orang senang kepada kamu ya. Gak semua orang puji kamu. Nyatanya apa? Allah mendatangkan kepada kamu orang yang mencela kamu. Memang ada di diri saya yang dikatakan itu ada. Cuma kita kan nggak bisa melihat. Ada cari wong Jawa no. Nggak iso dengar jidok ketika ada orang cerita jidok sampean kalian mangkel bener. Jidok sampean itu ireng. Akeh bolot. Yo alhamdulillah berarti nek adus angin kurang bersih. Ya, waktu jidok sampean ono penyakit. Alhamdulillah berarti betul yo. Kayak itu jidok bermasalah kita mangkel lah, orang ini enggak waras. Dzalika fadlullah. Kesemua ini mahabbatullah dan tanda-tanda yang ada pada hamba-hamba yang disebutkan oleh Allah dengan karakter dan sifat itu adalah merupakan fadlullah, merupakan apa? Anugerahnya. Yukti mayyasha. Allah memberikan anugerah ini kepada siapapun yang dikehendaki oleh Allah. Allah maha wasih, maha luas. Lagi maha mengetahui siapa yang berhak, siapa yang pantas, dan siapa yang memang dikehendaki oleh Allah untuk diberi Allah lebih. Artinya di sini banyak hikmah sekali tentang ciri-ciri mahabbatullah kepada seorang hamba. Mafhum mukhalafah, kebalikan makna dari semuanya. Karena ini anugerahnya Allah dan Allah memberikannya kepada yang dikehendaki, maka kita umpamanya tidak ada sifat itu, jangan iri. Jangan dengki. Kenapa? Berarti kalau kita iri sama dengan iri yang pada yang memberi, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah maka menutup akhir ayat itu wallahu wasi'un. Allah itu maha luas. Artinya anugerahnya Allah itu banyak. Mungkin kamu diberi di anugerah yang lain. Jangan melihat terpesona dengan fadl anugerahnya Allah pada orang lain, sedangkan di diri kamu itu sebenarnya sudah ada fadlullah. Fadlullah itu luas macam-macam. Jangan melihat fadlnya orang. Coba kamu selidiki, masya Allah, iya, ternyata di diri saya ini ada fadlullah. Apa? Sehat. Ini fadlullah. Bujuri nurut. Itu fadlullah. Ya, ada orang diberi fadl oleh Allah banyak. Kan bujuri kan nurut. Oke, Allah dikit gak mati dua pangkat, tapi bujuni nurut macam-macam. Hanya Pak masih Allah itu apa dulu itu tidak bisa dijangkau oleh akalnya manusia. Kadang yang kita anggap remeh, yang kita anggap tidak ada faedahnya, justru itu fadlullah. Makanya ada yang mengatakan latah takiron nabi manusia. Jangan sekali-kali kalian meremehkan, karena kebaikan termasuk fadlullah. Saya sedikit pun jangan diremehkan. Boleh jadi itu yang membuat kamu dicintai sama Allah.
Halim. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anjing Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dawuh inna Allah ta'ala sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman hadis qudsi man 'ada li waliyan faqad adantuhu bil harb. Barang siapa adali waliyan, barang siapa memusuhi waliku kekasihku, nah, habibi ya kekasihku, tapi Allah pakai redaksi waliyan, waliyan yang mana adalah habibi kekasihku. Berarti apa? Orang itu dikasih hati Allah, orang itu dikasihi oleh Allah, dicintai sama Allah. Terus ada orang yang nggak senang, bahkan mungkin menantang, memusuhi walinya Allah. Maka Allah mengumumkan faqad adantuhu bil harb, maka sungguh aku telah mengumumkan orang itu perang. Apa umum perang Insya Allah ya apa? Kalau walinya nggak mungkin perang walinya. Wali di dunia uang tambah senang deh masalah ya. Ya, ciri-cirinya orang yang dicintai sama Allah ketika dicaci maki tidak berubah. Kayak kau ulama taala tidak ada rasa khawatir, tidak ada bedanya antara pujian dengan cacian di hadapan mereka. Bahkan bagi mereka yang mereka ingin adalah cacian. Karena ketika mereka dicaci, tingkatan derajat mereka semakin dekat kepada Allah. Itu yang mereka harapkan. Enak kakak wiritan, kakak poso, kakak tirakat sing macam-macam dicaci uang diterima. Didolimu alhamdulillah. Derajat itu diangkat salah detik ini saya diangkat dongo sih. Kenapa? Derajat itu ketika kita diangkat di sisi Allah, waktu kita dibenci sama orang, waktu kita didolimi sama orang yang dalam tanda artinya memang kita tidak melakukannya. Tapi kalau kita dibenci karena memang kita melakukannya, ya hanya salah. Itu berarti peringatan dari Allah berupa untuk manusia. Itu pun masih kalau orangnya ada itu mahabbatullah. Coba Allah gak mahabbat, gak senang kepada kamu gak senang. Allah gak ngutus orang mencaci kamu, mengingatkan gak? Kamu dibiarkan saja ya kemudian. Mau kecemplung, mau keceklong, mau tiba, belum malik terserah. Ya, tapi kalau kita orang cinta, jangan lewat situ mau jeblok. Aku lihat. Nanti orang itu bukti cinta senang. Mereka cinta jangan. Lu aku syukur. Jadi mana ada li waliya, dapat ada tubuh bil. Karena siapa memusuhi kekasihku, maka saya mengumpulkan perang dengan orang tersebut. Siapa sih wali Allah? Siapa sih orang-orang yang dicintai sama Allah sebagai Habibullah, kekasihnya Allah ini siapa? Allah memberikan ciri-cirinya dan usahanya. Di sini Allah menyebutkan bukan untuk menceritakan ciri-cirinya seorang wali saja, tidak, tapi untuk memberikan semangat kepada kita sa'i ila taqarrub berusaha. Ya. Pertama, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in habba ilayya mimma aftaratuhu 'alaihi. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada seorang hambaku ya, yang mendekatkan diri kepada saya bisyai'in dengan sesuatu ahabbu ilayya yang paling saya sukai mimma aftaratuhu 'alaihi dibanding apa yang telah saya wajibkan pada orang. Orang yang paling senang atau artinya orang yang paling dekat dengan Allah, mendekatkan paling cepat diri kita kepada Allah apa? Kita melakukan perintahnya Allah. Sitik. Dekat ya, dekat. Nanti saya berikan satu soal apa? Ilustrasi yang rasional sekali di pikiran kita. Iya memang secara rasional hubungan sesama manusia itu seperti itu. Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya binawafil, dan tidak henti-hentinya seorang hambaku yataqarrabu mendekatkan diri ilayya kepada binawafil dengan halal sunnah. Nah sekali lagi sunnah binawafil
Nawafil sumbernya mana? Sumbernya siapa? Hanya Nabi Muhammad, tidak ada lain. Ya, kenapa perintahnya Allah jadi fattabi'uni ya bib? Guys, sampai cari nafilah orang lain. Ya, kebiasaan orang lain ini tidak meniru kebiasaannya Rasulullah, putus. Walaupun baik, mungkin sampai tahu dan tidak tanpa meremehkan atau menjatuhkan nama siapapun. Contoh mana kita meniru kebaikan seorang guru yang memang seakan-akan jadi kewajiban seorang murid ikut apa kebiasaan guru. Tapi kebiasaan guru ini kalau ditarik terus ke atas tidak nyambung ke kanjeng Nabi, umpamanya putus. Ya sekedar dapat keberkahan, sedangkan sekedar mendapatkan kedekatan dengan sang guru, tapi dengan Allah enggak, dengan Rasulullah enggak nyambung, mata rantainya enggak nyambung. Tapi kalau guru ini kebiasaannya diteliti terus kebiasaan nyambung ke Rasulullah, ya akan langsung nyambung kepada Allah. La yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil, kata Allah, tidak ada hambaku mendekatkan diri saya kepada saya dengan hal-hal sunnah hatta wahida, sampai nanti saya senang kepada dia. Kalau sudah Allah senang, janji sudah Allah, faidah ahbabtu, kalau nanti saya sudah senang pada hamba tadi, dengan apa? Karena hamba tadi senantiasa mengerjakan nawafil, hal-hal sunnah. Hal-hal sunnah adalah sumbernya kanjeng Nabi, berarti dia telah melaksanakan perintah saya dalam Al-Quran. In kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah, maka kuntu sam'ahul ladzi yasma'u bihi. Aku akan menjadi pendengaran dia yang dia buat mendengarkan. Pendengaran akhirnya tajam, ya sensitif. Mungkin itu kok malah ngerasani krungu. Di jerone hati tidak terlesan saja dan dengar. Aulia kan gitu. Kita punya kerentak yang jelek saja. Aulia orang soleh itu rata-rata punya gitu. Rata-rata kenapa? Hatinya bersih. Karena mereka kesunnah itu luar biasa. Saya ini cerita. Pengalaman pribadi, bukan saya orang baik ya, tapi beliaunya yang orang baik. Waktu itu Habib Umar ya kan, mulai pagi saya kepingin suwi gak bisa salaman, Habib Soleh gak bisa salaman kan gitu. Enggak ada soal Habib Umar ya, di pondoknya Habib Taufik di Pasuruan Kapol, di sana. Mulai jam 9 sampai, kepingin salaman gak bisa, sibuk waktu ngalah. Saya ingat dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Masalah fa idza tafassahu falyafsahu yafsahillahu lakum. Kalau kamu disuruh minggir sama orang dan orang itu butuh tempat yang fafsahu, maka beliau akan berikan orang itu keluasan. Nanti Allah akan berikan keluasan. Jadi waktu itu saya ingat itu ayat itu. Loro ya, rodok mantap. Sekali salah ya pada rebutan nih maksudnya. Semua kepingin oleh barok. Nah, akhir kalau saya kepingin salam-salaman itu. Mundur saya, ya orang mundur. Orang pindah, diumumkan nama Habib pindah di Habib Abdurrahman Bahalega di daerah Makassar Letan, di Pondok Almarhum. Di situ saya sholat maghrib itu di belakangnya saya, di rumah saya di belakangnya. Kayak oleh, saya bisa salam, alhamdulillah gitu. Dan juga tidak bisa, serem terus ikut. Setelah di situ ke Dawa, Keraji. Saya waktu itu bawa sepeda sendirian aja. Nah, pikir aku ngejak uang ini keserimpetan. Sehingga bebas sendirian. Pas. Gitu kan. Ngejar kan Dawa. Dianya waktu itu numpak bis. Naik bisnya Auri. Yang awal juga orang-orang Auri.
marinir. Nah, boleh gede. Ayo soal nyedek wis. Nek sikut sepisan. Dihitung milih McTyson ya. Keluar itu. Boleh. Mau masih beli orang pertama, saya berangkat dulu dari apa? Dari pondoknya di Lontaran ini menuju ke Raji. Setelah sholat maghrib, sholat isanya di sana. Pikir, jadi saya juga kalau iring-iringan untuk rame harus bilang, saya berangkat dulu ya. Saya mau masuk ke Raji ada pom bensin ya, ada pom bensin. Saya mau masuk ke pom bensin dulu, tak lihat katanya untuk sekalian mulai karena ada. Itu sampai malam, saya hanya jam 9. Jadi mulai sekarang isi bensin tak full di saya. Keluar pom bensin, lihat tapi ini obrolan. Nunggu saya, nunggu wis. Tadi beres, aduman baru dia balik masuk. Sudah, waktu gas itu sudah banyak sudah di pinggir-pinggir apa jalan raya itu untuk memasukkan bis beliau ke ke pondok, area pondok Daluan. Polisi ternyata bis yang ditumpangi di Umar minggir, nggak masuk. Jadi Umar kan maunya turun di situ, nggak mau masuk jalan saja. Ya saya pas di depannya saya parkir ini bis. Mau duduk bis di Umar, ya wes aja gerak salaman satu salaman satu segala sing ikut gak ada sih. Tapi masya Allah ya sudah hilang lagu bener insya Allah kayak kesempatan ya sama situasi akhirnya ya, apa senang dalam artian saya senang itu keinginan untuk salaman itu mulai di hari soal kemarin ya soal ya sering kan ada ngalah oke jangan diri deh sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma saya ngambil apa hadis ini contoh ini faidah ahbabtuhu untuk sam'ahul ladzi yasma'u. Saya kan kerentak di anak kepingin salaman bener ya apa wallahu alam apakah saya keyakinan saya beliau itu terasa saya ngomong di hati saya seperti itu beliau ini terasa ini gak mudun sih depannya saya bis itu mudun jalan jauh gini menuju saya di sini bis saya sepeda beliau nggak lewat depannya bis untuk nyabrang itu nggak lewat jalan di belakang padahal gang itu lurus di kepalanya bis ini kalau gini ya sama ajudan kalau hina beliau milih dia itu pakis kepak beliau tipis dia semaubi orang-orang berhubungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita nggak meragukan di Umar itu apa yang kena wafil. Ya, bagaimana semua kehidupannya elit bin Nabi untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa basarahu alladhi yubsiru bi. Dan aku kalau sudah senang kata Allah kepada orang itu, aku akan menjadi pandangan dia yang dia buat memandang. Jadi pandangannya tajam, bisa melihat apa yang tidak bisa dilihat oleh umumnya manusia. Saya pernah juga ini hal lain juga. Abdullah Harun waktu itu. Adik saya waktu itu masih mondok kan, masih di Lembulan, masih di beliau di Arafah. Terus dia waktu itu beliau ziarah ke Ibasur Alwi, Iki. Terus adik saya bilang, Mas turun mau keluarga sini. Dia mewakili keluarga pondok nanti Abdul Harun sebagai selamat keluarga, terima kasih. Dia apa nih? Duit jangan, dia jarang di malam-malam. Tak kena jubah itu, sama-sama. Agar pendai dia tak kena jubah kain, apa kayak apa? Hanya jubah tak boleh tak yes tak bungkus tak selesai. Ya waktu salam-salaman setelah Ramadan saya bilang saya ini keluarga dari Maksud Zamil, salam dari semua keluarga dia. Alhamdulillah insyaallah dibasul jannah. Saya tidak bilang kalau itu pakaian aja. Alhamdulillah insyaallah dibasul jannah. Insyaallah ini pakaiannya surga. Dari mana beliau tahu? Rasulullah yang suruh ya,
dari pandangannya Allah Subhanahu wa taala. Hanya diberi pandangan yang tajam. Wa yadahu allati yabtishu biha, dan aku akan menjadi tangan dia yang dia buat menggapai sesuatu. Apa yang dipegang oleh orang-orang yang menjadi mahbubillah atau habibullah, kasihnya Allah pasti barokah. Ini orang soleh rebutan mencapai asarnya para orang-orang mahbubin ini, orang yang dicintai oleh Allah ini. Para aulia tentang harukan imamannya, pakaiannya, pakaian sarungnya, surbannya, sandalnya. Kenapa? Tangannya sudah menggapai semuanya itu, dan apa yang beliau pegang itu mesti barokah. Sedikit jadi banyak. Ya bukan tadi. Ya, makan satu potong roti bisa mengenyangkan semua orang dan kenyang semuanya, puas semuanya. Apa dipegang sama Nabi Muhammad SAW. Demikian juga para ulama beliau. Jadi kenapa dikatakan beliau? Ya karena beliau setiap ada tamu yang datang silaturahmi kepada beliau mesti dibuat makanan, dan dari beliau itu. Ya orang datangnya 5 ya satu beliau itu, yang datang 50 ya beliau itu, tidak tambah tidak kurang. Dari mana berkah? Berkah. Jadi satu beliau itu tidak nambah ya enggak, mesti pas sesuai porsi. Padahal ya kita nggak pernah kurang. Kalau kita kan gitu. Ya wa yadul ladzi yabtishu warijlahu allati yamshi biha, dan kakinya yang dia buat melangkah. Makanya para ulama kadang-kadang kan maghribnya sholat Makkah ya biasa kan, bisa Madinah subuh di 10 menit. Bisa. Kenapa? Kaki mereka sudah melangkahnya dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, tidak sama dengan langkah-langkah kita. Itu maknanya di antaranya. Tapi maknanya banyak ya, makna itu banyak sekali. Kaki maksudnya bukannya Allah jadi kakinya dia, Allah memberikan kakinya itu berkah. Jadi melangkah itu oleh jari wong Jawa, ono ilmu wong Jawa lipat bumi. Pernah dengar ya? Jadi bumi kayak dilipat, dilempit. Jadi kini Jakarta misal langkah. Itu bagi kalangan aulia. Kalau kita belajar manakibnya Syekh Abdul Qadir Jailani, bagaimana ceritanya dia ketika ditutup sama muridnya dia. Keluar pintu gerbang, dia ikut masuk, murid ini keluar pintu gerbang malam hari, itu sudah masuk ke kampung lain. Bahkan setelah diberitahu sama Syekh Abdul Qadir Jailani paginya, dia dari Baghdad ke Asia, dataran Cina, cuma satu langkah untuk mendatangi wali abdal yang mau meninggal, sekaligus meresmikan pengganti wali abdal. Satu langkah. Dari mana? Dari tahu lagi yang sih. Kalau tangan ini, yang masalah tangan, saya cerita dari Habib Bagir, karomahnya Habib Soleh Panggul. Ada orang 3 bertamu kepada Habib Soleh. Yang 2 dari Jakarta, yang 1 dari Surabaya temannya. 3 ini berteman, 3 orang, 3-tiganya teman sekolah. Yang 2 dari Jakarta ini yakin dengan kemuliaan atau kekaromahan seorang waliullah. Yang 1 enggak percaya. Kalau sihir, mesti ya sudah. Yang dari Jakarta nyampe di Juanda, ini sudah teleponan calling-callingnya untuk diantarkan oleh temannya yang Surabaya ke Jember. Diberi minum dari 1 moji ke 3 cangkir. Setelah itu selesai suruh minum masing-masing. Yang ini nggak bisa meminum, itu mesti sampai pun. Kata 2 temannya itu, kata pun kenemen. Kenemen. Wong dikongkon ngombe bae gak kok tak percaya mek karomah gak masalah. Tapi disuguhi mbok menghargai yang mau bagaimana saya mau minum? Di dalam cangkir itu ada mulut jengkingnya. Musuh. Lalu dicurno dia di depan kita. Dari 1 moji. Saya lo merasakan susu katanya yang saya dapat teh. Satunya dapat mulut jengking. Sesuai dengan niatnya masing-masing. Kalau tangannya ini sudah
tangan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa idza sa'alani a'taituhu. Jika hambaku yang saya cintai dari minta kepada saya turut, saya beri. Ini dicintai. Oh manusia saja kan kalau saat sudah dicintai itu mas jalur mau apa di bahkan saking gilanya orang kalau sudah cinta, kamu minta bulan saya akan ambilkan, kamu minta lintang akan saya petikkan. Kan gendeng ya. Juga caca di pelapor ya kalau punya tapi lintang. Wa ini wala isa'adani lau idahun la'u idannahu. Kalau dia minta perlindungan kepada saya lindungi. Bagaimana mereka melakukan derajat seperti itu? Tidak ada kecuali mereka mengikuti langkah-langkahnya binawafil. Ya. Jadi binawafil. Dengan nawafil sumbernya nawafil mana? Jannah. Itulah alamatul tanda cintanya Allah kepada seorang hamba. Dia dimudahkan oleh Allah karena mencari kenikmatan. Setelah itu diberi lagi sama Allah kenikmatan anugerah taufik bisa mengamalkan ilmunya kajian dengan ditambah lagi fadl dari Allah disitulah panjakan demi panjakan dia akan naiki, dan disitulah dia akan mendapatkan posisi dicintai sama. Kalau sudah begitu layak kau pada dia tidak lupis dengan janji Allah, dan dia sudah merasakan kenikmatan maaf